Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh menjadi Katolik karena banyaknya misionaris yang datang kepada kami. Dan kami bersyukur bahwa kami mengimani Yesus. Dan kami berusaha untuk membagikan iman itu kepada orang-orang di sekitar kami. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi misionaris-misionaris kecil dimanapun berada. Seperti yang dilakukan oleh Filipus. Terima kasih Tuhan atas anugerah ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, ketika Yesus wafat, kemudian Yesus bangkit, Yesus kemudian mengirim Roh Kudus Pentakosta. Para rasul kemudian memencar kemana-mana, pergi kemana-mana mewartakan Kristus. Karya misi ini, karya kerasulan ini menjadikan banyak orang percaya kepada Yesus. Siapa Yesus itu sesungguhnya? Hari ini kita mendengar bagaimana Filipus didorong oleh Roh Kudus dan malaikat untuk pergi ke Samaria menerangkan satu orang pun sida-sida dari kerajaan Ethiopia, Sri Kandake, yang tidak mengerti maksud dari kitab Yesaya, dan Filipus menerangkan itu. Dan kemudian ia hilang setelah menerangkan itu. Ada satu hal yang menurut saya sangat fundamental, bahwa karya misi kita harus semakin diwartakan kemana-mana, dan memang sudah diwartakan kemana-mana, di mana-mana, hampir di setiap tempat. Ya. Setiap kongregasi, ya. Bahkan gereja-gereja juga mempunyai semangat misioner. Ya, tidak hanya untuk diri saya sendiri, bagaimana apa yang saya miliki itu dibagikan kepada orang lain. Dan saya yakin, saya percaya nggak bahwa apa yang saya miliki itu sungguh-sungguh membagikan keselamatan, membagikan Yesus kepada orang lain. Saudara, secara singkat, secara kecil-kecilan saja, kami di komunitas Postulan Karmel Nabi Elia Sidikalang, ya, Dairi, Sumatera Utara, mempunyai program singkat kecil sederhana, yaitu mendoakan rosario, ya, dan juga membuat rosario. Ya. Kebetulan biji-biji rosario ini adalah peninggalan dari almarhum Romo Angels yang sungguh-sungguh juga membuat rosario dibagikan pada umat, dan mungkin ini karya personal misi beliau, dan karena beliau sudah meninggal lalu terbengkalai di gudang, lalu kami mencoba untuk membuatnya, dan biji-biji ini biji yang bagus, terbuat dari kayu, ternyata sangat kuat meskipun kelihatan nampaknya nggak bagus, tapi bagus. Lalu dibuat dengan tali yang oleh postulan kami dirangkai-rangkai, dan menurut saya cantik dan bagus. Nah, ini bentuk karya misi kecil-kecilan kami di postulan ini. Banyak kali diberi oleh umat sembako, misalnya beras, misalnya minyak, misalnya susu, misalnya apa dan seterusnya. Dan apa yang bisa kami bagikan, yaitu kami membuat rosario ini, membagikan kepada umat, terutama para donatur kami, tapi juga mendoakan Salam Maria, ya. Bahkan 4 peristiwa kami doakan bersama-sama, karena ada 8, maka dibagi 2 orang 1 peristiwa. Dan jadi ini karya kekayaan gereja yang luar biasa dengan rosario, berdoa Bunda Maria. Dan ketika kami ajak sharing, ternyata mereka juga senang dan bahagia dan menjadi lebih tenang, menjadi lebih damai, karena Bunda Maria sudah bisa memenuhi hati kami gitu. Kehadiran Bunda Maria sebagai ibu ibu di surga dan di dunia membuat orang tenang, membuat damai. Jadi itu saya mengatakan bentuk kecil dari misi kami untuk mendoakan, sekali lagi, dan membuat rosario dibagikan pada umat, mendoakan para donatur, mendoakan umat di sekitar sini. Ya. Dan itu yang karya misi, tidak harus besar-besar, tidak harus luar biasa. Karya misi untuk perdamaian dunia, Israel, kemudian Iran, kemudian juga Ukraina, Rusia juga kita doakan. Jadi bentuk karya misi di tempat Anda berada sebagai pribadi juga bisa. Misi untuk orang-orang yang menderita, misi untuk orang-orang yang susah, orang-orang yang murtad, segala macam kita doakan kepada Tuhan. Anda semua
Ya, karya kerasulan doa seperti itu yang bisa kami lakukan. Juga di tempat kami ini ada anak-anak muda yang seringkali live in, ya, Sabtu dan Minggu hanya 1 hari belajar berdoa, belajar membuka kitab suci, belajar berdoa rosario, belajar membuat rosario. Itu semua bagian dari proses di mana mereka dilatih untuk mengimani kekayaan gereja yang luar biasa ini. Nah, itu satu hal yang menurut saya yang perlu kita bagi. Yang kedua juga tentang Ekaristi, ya. Nah, dengan Ekaristi ini maka kami juga mengajak anak-anak muda itu dan kita semua untuk menghayati, mengerti, memahami dan menyelami betapa indahnya Ekaristi, betapa luar biasanya Ekaristi. Tapi kita juga tahu bahwa bukan yang gampang, ya. Para rasul pun tidak mengerti banyak tentang Ekaristi. Orang Yahudi pun juga tidak mengerti, karena ini ajaran yang di mana Yesus membuat teologi tentang kehadiran Tuhan dalam diri manusia. Jadi sekali lagi intinya menurut saya Ekaristi itu bagian dari suatu program Yesus, program Allah, proyek Allah untuk supaya beliau hadir tinggal di tengah-tengah manusia. Immanuel, itu proyek besar yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat Ekaristi, merupakan lewat makanan. Dan itu ada basic-basicnya, ada dasarnya dalam Perjanjian Lama dengan mana, dengan roti, ya, kemudian dengan anggur, itu sudah ada di sana. Tapi Yesus menteologikan bahwa perjamuan itu, ya, perjamuan terakhir itu, perjamuan Kamis Putih itu kita bisa melihat bagaimana Yesus mengatakan, ini tubuhku, bukan ini rotiku, ini tubuhku. Dan terus. Nah, maka Yesus ketika mengatakan kalau kamu makan tubuhku, kamu tidak akan mati. Ya. Kamu tidak akan binasa. Apa artinya itu? Meskipun seringkali kita setiap hari merayakan Ekaristi, tapi maknanya apa? Kita jangan melihat Ekaristi sebagai suatu di mana kita hanya menerima tubuh Kristus. Bukan, satu kepaket, satu keseluruhan. Sabda dan Ekaristi. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Jangan pernah dipisahkan. Karena tanpa sabda, kita tidak punya pemahaman, tidak punya pengertian, tidak punya makna dalam hidup, dalam pikiran kita. Apa itu sabda? Apakah Yesus bersabda? Bagaimana Yesus bersabda? Bagaimana Allah bersabda lewat kitab suci Perjanjian Lama, kitab-kitab yang lain? Itu sabda itu mencerap dalam pikiran kita dan masuk di dalam diri kita sehingga punya pengertian. Karena pikiran segala sesuatu, kalau pikirannya cerah, pikirannya murni, maka akan berpengaruh pada seluruh tubuh kita. Dan kemudian sabda itu bukan hanya sabda yang kata-kata yang kita renungkan, kita refleksikan, tapi sabda itu merasuk, inkarnasi, menyatu dalam diri kita. Jadi itu saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kita yang begitu setiap hari begitu kayanya setiap hari menerima tubuh Kristus. Banyak orang di banyak tempat belum bisa menerima tubuh Kristus. Ya, di stasi-stasi di lingkungan. Saya sering ke stasi, mungkin mereka 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, ya. Karena itulah tempat ini didirikan. Postulat Karmel Nabi Elia adalah menampung anak-anak muda yang mau menjadi rasul Kristus, ya. Sekali lagi menjadi rasul Kristus dengan menjadi imam. Jadi pertama-tama harus dikatakan rasul Kristus, murid Yesus, lalu dengan fungsinya sebagai imam. Jadi itu yang harus ditekankan, kami tekankan dalam hati banyak anak kami yang datang ini untuk menjadi rasul Kristus, menjadi murid Yesus. Ya, kami tahun ini ada 8, ya, kemudian ada kurang lebih tahun depan, tahun ajaran Juni ini akan berjumlah 13 orang. Ya, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena lewat Bunda Maria kami diberi orang-orang yang akan meneruskan tugas-tugas saya sebagai pastor. Bagi Anda yang mungkin berminat membantu kami sangat berterima kasih. Silakan WA ke saya. Kemudian mungkin ada hal-hal yang perlu bagi kami karena kebanyakan mereka adalah orang-orang anak-anak petani yang tidak punya, katakanlah jujur, sejujurnya mereka tidak mampu untuk membiayai hidup mereka dan tidak boleh dihalangi untuk membuat mereka menjadi imam. Maka para saudara yang mendengarkan ini, saya menghimbau kalau boleh, kalau berkenan, semampu sebisa Anda untuk berbagi, ya, untuk pembinaan anak-anak kami di sini. Sekali lagi, para postulat Karmel di Sidikalang akan mendoakan Anda dan terus-terus mendoakan Anda lewat rosario yang kami buat, kami latih, karena dengan begitu mereka juga mengalami kasih Kristus dalam hidup mereka. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.